Bisa entry tiap hari profit. Apa tuh Pak Ras? Maaf, kita nggak terima tunai. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Kali ini saya akan membahas seorang, katanya sih profesor ya, tapi saya belum cek lagi dia profesor di universitas mana. Kalau benar dia profesor di satu universitas, Anda harus malu kalau Anda mahasiswanya. Kenapa? Oke, nanti saya terangkan kenapa Anda harus malu kalau Anda jadi mahasiswa profesor ini. Profesor ini namanya Saiful Mujani. Dia adalah pendiri SMRC, singkatan dari Saiful Mujani Research Center kalau saya tidak salah. Dia adalah lembaga survei politik yang paling sering dipakai oleh PDIP. Dari sejak kampanye, selalu dia sambil melakukan survei, dia sering melontarkan komentar-komentar yang negatif. Kritik boleh, tapi kalau komentar asal negatif, ya itu sudah menjelaskan siapa dirinya. Sorry ya, saya sih ngomongnya terus terang aja deh. Nah, baru-baru ini ya, di suatu acara halal bihalal, para pengamat politik, kira-kira begitu. Di mana itu? Di Utan Kayu kalau saya tidak salah. Dia diminta untuk berpidato. Nah, di dalam pidatonya itu, nah kita lihat nih, ini ya, dari inilah.com. Inilah.com mengomentari pidatonya Saiful Mujani. Ya, dikatakan bahwa pidatonya itu offside. Kenapa? Karena di sini dikatakan Saiful Mujani menyerukan makar untuk menjatuhkan Prabowo. Wih. Nah, kita akan lihat nih ya. Apakah seorang Prabowo dengar pidato segini langsung memenjarakan Saiful Mujani? Kan orang pada bilang yang namanya Prabowo dikit-dikit culik, dikit-dikit culik. Nah, kita lihat dia diculik nggak nih nanti ya. Oke deh, poin saya bukan di situ. Lanjut dulu deh. Nah, di sini di beberapa media juga dibahas. Misalnya di mana ini ya, di indopolitika.com. Ya. Seruan jatuhkan Prabowo mengemuka dari Utan Kayu. Katanya, kritik Saiful Mujani picu polemik dini pemerintahan. Ini sih bukan kritik, saya bilang. Memang ngenyek orang ini menurut saya. Sorry ya. Boleh dong saya ngomong gitu ya. Nah, kita lihat juga nih dari herald.id. Video Saiful Mujani yang banyak beredar deh sekarang di beberapa channel gitu ya, yang menyerukan jatuhkan Prabowo. Ya, itu diresponi oleh BRIN, Badan Riset Indonesia, apalah gitu ya singkatannya BRIN. BRIN ini padahal ketuanya Ibu Mega nih. Oke lah, lanjut dulu nih. Nah, kembali. Kalau kita lihat dari inilah.com. Inilah.com mengulas lebih lanjut ya dengan judul Provokasi Jatuhkan Prabowo, Saiful Mujani seperti tak paham konstitusi. Iyalah, belaga blow on gitu. Padahal dia profesor katanya. Ya, pendiri lembaga riset politik. Masa lu nggak ngerti konstitusi? Ya, oke deh. Nah, singkat cerita, nanti yang tadi namanya BRIN itu singkatan tepatnya Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN. Nah, salah seorang peneliti seniornya di bidang politik yaitu Lily Romley menilai
wacana menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto di tengah jalan tidak tepat dalam sistem demokrasi Indonesia. Ya, pernyataan Lili Lomri ini ini merespon video yang viral dari pendiri lembaga survei SMRC, Saiful Mujani. Ya, yang memuat ajakan konsolidasi untuk melengsarkan pemerintah. Nah, nanti di bagian akhir saya akan putarkan, ya. Makanya jangan di-skip kalau nonton video saya. Kenapa? Karena ada beberapa pihak, terutama dari pihak SMRC, ntar kita lihat juga beritanya menyatakan, oh itu mau dipotong-potong videonya. Kita lihat videonya dipotong-potong nggak, ya. Lanjut. Lili menegaskan dalam sistem presidensial, masa jabatan presiden sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan, yaitu 5 tahun. Dan tidak semestinya diganggu di luar mekanisme konstitusi. Kalau mau diganti, ya dengan mekanisme impeachment misalnya. Kalau dia ada kesalahan, nanti DPR yang memutuskan. Ya, bukan main hukum rimba. Ntar kita lihat pidatonya juga soal 1998 ya. Yang dia mau pakai cara seperti itu. Nah, makanya sabar. Saya kasih lihat videonya. Nah, kemudian Lili juga bilang bahwa usaha untuk menjatuhkan pemerintah di tengah jalan bukanlah hal yang baik. Dalam sistem presidensial Indonesia, jabatan pemerintah itu fix 5 tahun. Dan harus tetap berjalan selama periode tersebut. Ini kata Lili kepada inilah.com Sabtu kemarin. Catat ya, Sabtu kemarin. Jadi kalau ada yang tidak puas terhadap kinerja pemerintahan, seharusnya disalurkan melalui mekanisme pemilihan umum dalam bentuk evaluasi rakyat. Ya, masih ada waktu nanti begitu pemilihan umum berikutnya, ya dinyatakan ketidakpuasan itu, jangan pilih lagi Prabowo Subianto gitu, bukan diturunkan tengah jalan. Mekanismenya tidak seperti itu, ya. Nantilah pada pemilu berikutnya kita hukum itu pemerintah sekarang yang kalau Anda nilai jelek gitu, ya. Jadi kalau menurut Undang-Undang 1945 juga pasal 7A dan 7B dinyatakan bahwa presiden itu hanya bisa dimaksulkan jika terbukti melanggar hukum berat seperti korupsi, penyuapan, atau pengkhianatan negara. Prosesnya pun harus melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, hingga MPR. Oke? Jadi nggak mudah ya secara substantif dan prosedural. Kalau momen hukum rimba begitu, apalagi Presiden Prabowo ini didukung oleh mayoritas partai di DPR, ya. Nah, oleh karena itu, nah ini dia nih. Nanti kita lihat ya videonya ya, yang bikin gaduh gitu ya. Padahal dia bertitel profesor. Jadi pernyataan Saiful Mujani sebagai akademisi ini yang juga bergelar profesor gitu ya, itu dianggap provokatif. Iyalah, karena meremehkan prosedur formal pemaksulan atau impeachment. Padahal dia profesor. Jadi aduh, ya. Dia bilang kira-kira begini, nanti di videonya Anda dengar deh ya. Alternatifnya bukan pada impeachment, ya. Nggak bisa jalan itu katanya. Yang hanya bisa kita harus mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo. Seperti 1998. Karena Prabowo tuh nggak bisa dinasehati. Bisanya hanya dijatuhkan. Nah, nanti kita lihat dah videonya ya. Jadi itulah yang menyelamatkan. Maksudnya kalau menjatuhkan Prabowo itu menyelamatkan katanya ya. Maksudnya bukan menyelamatkan Prabowo, tapi menyelamatkan diri kita dan bangsa ini. Hebat ya dia ya. Siapa sih ini Saiful Mujani? Hebat banget ya. Jadi enggak salah kalau tudingan makar ini dialamatkan ke Saiful Mujani. Tapi seperti biasa, dari pihak SMRC, dalam hal ini manajernya yaitu Saidiman Ahmad,
membantah tuduhan tersebut dan mengklaim video yang beredar hanyalah potongan untuk menggiring opini. Waduh, jadi dianggap itu potongan. Entah, kita lihatlah videonya yang hampir utuh ya. Sebaiknya ditonton secara keseluruhan. Iya, ada di YouTube Anda ceklah. Nah, di akhir video saya juga saya tayangkan ya. Jadi katanya itulah pidato politik yang biasa dilakukan oleh akademisi yang kritis. Akademisi apa? Kritis boleh, tapi bukannya nyinyir, bukannya ngajakin makar, gitu dong ya. Kemudian Saidiman juga menegaskan bahwa mengkritik pemerintah adalah sah, bukan ajakan makar. Iya, mengkritik itu sah, tapi nanti kita dengar videonya ajakan makar. Jelas deh. Aduh, ntar makanya dengerin videonya. Dia bantah lagi nih Saidiman, itu bukan ajakan makar, ya. Nah, dia bilang menjatuhkan pemerintah yang melanggar konstitusi juga bisa dilakukan dalam sistem demokratis. Betul, betul. Demokratisnya ya kalau presiden melanggar undang-undang, melakukan korupsi, berkhianat pada negara, bukan menggalang kekuatan seperti yang di pidatonya Saiful Mujani. Lu denger nggak? Ya, aduh, malah nuduh ada yang sengaja motong untuk menyudutkan Saiful Mujani. Makanya dengar nanti videonya ya. Nah, jadi kan ada beberapa lembaga ya yang sering-sering mengedarkan narasi ya tentang pergantian rezim ya memanfaatkan jaringan opini global dan pendanaan. Nah, di sini disebut-sebutlah ada George Soros katanya ya. Ada beberapa lembaga yang katanya ditunggangi oleh George Soros ya, seperti Kurawal, seperti Selios, seperti OSF. Ini katanya ya. Jadi operasi ini katanya ya menggunakan instrumen-instrumen ini seperti jaringan aktivis ya, opini akademik seperti seorang Saiful Mujani ya, LSM hingga propaganda digital untuk membentuk persepsi bahwa pemerintahan yang sekarang tidak punya legitimasi moral di mata publik. Ini bahaya nih, selalu digalang, dibentuk opini gitu ya, pakai buzzer dan segala macam. Ya. Nah, kita tahu kan belakangan ini publik sempat digemparkan oleh kabar bocornya dokumen internal dari organisasi yang namanya OSF, Open Society Foundation, ya. Sebuah jaringan filantropi global milik miliarder Amerika Serikat yaitu George Soros. Bingung ya, filantropi tapi kerjaannya bikin kisruh sebuah negara, ya. Di dokumen tersebut diungkapkan ada alokasi dana fantastis. Ini dokumen internal OSF lu ya, senilai 1,8 juta dolar atau sekitar 26 triliun. Triliun, bukannya miliar lagi. Untuk periode 2026 sampai 2028 yang menyasar gerakan masyarakat sipil di Indonesia melalui Yayasan Kurawal di Jakarta. Gila, yayasan ini terima 28 triliun. Wah, nggak tahu deh. Ini menarik ya kalau sampai diselidiki ya. Jadi katanya menurut laporan Sunday Guardian Live pada 8 Maret ya 2026, OSF ini menyokong 80% dari total dana tersebut. Sementara 20% sisanya berasal dari Taiwan. Ya, yaitu Taiwan Foundation for Democracy, sebuah lembaga yang berbasis di Taipei yang mendapatkan pendanaan langsung dari pemerintah Taiwan. Nah, ini menurut dokumennya ya, dan menurut laporan Sunday Guardian Live, ya. Nah, kemudian dokumen strategi Kurawal periode 2024 sampai 2029 yang bertajuk Building Bridges,
filling gap secara terang-terangan melontarkan kritik pedas terhadap arah politik Indonesia. Laporan tersebut menggambarkan era kepemimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo ya sebagai dekade pembongkaran demokrasi. Waduh, panjang loh. Ya. Kemudian dokumen itu menyembatkan julukan King of Aces atau Raja Abu untuk menggambarkan masa pemerintahan Presiden Prabowo. Kacau deh nih ya. Inilah yang mengarah narasi pada upaya memicu perlawanan sipil serta memperluas keterlibatan LSM dalam ruang politik lokal. Astaga ya. Kita nantikan nih, seru nih ya. Oke. Kemudian katanya OSF dan Kurawal dirapolkan telah memetakan 4 jalur utama untuk mengkonsolidasi kekuatan sipil dengan alokasi dana strategis. Waduh. Ada $500.000 untuk mobilisasi akar rumput, ada 500.000 untuk kepemimpinan pemuda, 500.000 untuk memantau proses pengambilan keputusan pemerintah, dan 300.000 untuk membangun jaringan dengan akademisi dan tokoh agama. Banyak ya duitnya. Nah, dengan bocornya dokumen ini memicu spekulasi yang kuat di publik mengenai adanya upaya intervensi asing yang sengaja dibungkus dengan narasi penguatan demokrasi. Nah, dengan fakta-fakta yang tak terbantahkan seperti ini juga diberitakan oleh sebuah media massa ya. Menarik untuk kita simak nih ya. Jadi jangan katanya nih, kita simak nih sekarang videonya dari pidato Saiful Mujani ya. Supaya kita jelas nih ya, apa nih isi videonya. Yuk kita simak videonya. Yang jalan hanya ini. Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Itu nggak akan turun. Tapi saya bilang, tapi orang ini nggak akan dengar. Itu untungnya gitu loh. Jadi dia sudah menggali sebetulnya, udah melekat pada dirinya, dia memang harus jatuh gitu loh. Cuman lagi-lagi kalau tadi Ferry bilang impeachment, dari awal saya udah bilang Jokowi juga harus di-impeach kan begitu loh, waktu proses pemilu itu. Nah, kalau bicara impeachment itu kan prosedur yang sangat formal. Kita berharap ada orang-orang DPR itu yang udah gitu loh, yang nggak bisa kita harapkan. Nah, oleh karena itu bukan impeachment yang membesar forum seperti ini. Itu alternatif, tidak ada alternatif yang lain. Apalagi seperti saya katakan tadi, presiden itu sudah tidak presiden. Coba harusnya ya, tidak akan keluar kata-kata seperti itu. Ancaman-ancaman seperti itu dari seorang kepala negara. Itu tidak boleh. Udah terlalu banyak syarat yang harusnya dia bisa di-impeach. Tapi yang impeach kan mereka itu. Yang nggak bisa kita harapkan. Makanya bahasanya apa Fer? Mengganti impeachment itu. Yang hanya kita yang bisa. Rakyat gitu loh. 98 juga tidak akan terjadi kalau Rai dan teman-teman nggak turun. Nggak akan itu MPR akan menurunkan Soeharto, nggak akan. Iya itu dia, dan itu tekanan. Itu tekanan, bukan undang-undang itu. Itu tekanan, itu demo yang besar seperti di Amerika itu gitu loh. Jadi menurut saya alternatifnya bukan pada prosedur yang formal impeachment seperti itu. Itu tidak akan jalan. Yang jalan hanya ini. Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Itu. Hanya itu. Kalau nasihati Prabowo nggak bisa juga. Bisanya hanya dijatuhkan. Itulah bukan menyelamatkan Prabowo, tapi menyelamatkan diri kita dan bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba Anda nilai sendiri ya isi pidatonya. Jelas kok
diambil contoh soal 98 di mana itu ada kekuatan rakyat yang membuat Soeharto jatuh. Itu yang mau diulang. Ya. Jadi tepat kalau inilah.com bilang ini sudah offside. Dan peneliti BRIN itu bilang ini ajakan makar. Coba Anda dengar lagi videonya lah. Jadi kalau ada manajer dari SMRC bilang enggak itu bukan ajakan makar, pret, dengerin aja video bos lu. Ya, ngomongnya apa tadi barusan? Ya, aduh capek deh. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.